Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatihim minas samai wal ardh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila fa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah kita lewati. Tidak terasa ternyata kita sudah di pertengahan daripada bulan Ramadan. Mari kita kilas balik bagaimana perjalanan ini telah kita lalui. Apa yang telah kita perbuat untuk bulan Ramadan ini, apakah sudah melakukan yang terbaik atau masih biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin nggih sak kecekele nek bahasane wong Jawa. Wis penting poso Mas, ente sing ngoten. Ada juga yang penting wis penting ya etok-etok ya luwe ben padha kancane. Namun ada juga orang yang mungkin berusaha sebaik mungkin. Ada juga mungkin orang yang selalu memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Dan juga atas dasar iman tadi, dan juga ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan ini. Maka kita introspeksi diri, Bapak. Kita introspeksi diri, amalan kita ini sejauh mana dan di level mana kita menempatkan diri kita. Kita termasuk orang-orang yang tanda kutip sak kecekele tadi, atau dalam tanda kutip yang kita ini iman dan ihtisab. Kita berpuasa, beramal semata-mata karena iman dan mengharap daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ini mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu kita dijauhkan atau kita dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ini tadi, yang terakhir, yaitu orang yang dengan atas dasar iman kita beramal dan juga ihtisab, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki hari keberapa Pak kita puasa nih? 16 ya. Udah 16 hari kita melalui. Kinten-kinten teng mriki yang sudah khatam Al-Qur'an satu kali sinten? Wah, lumayan ya. Berarti yang sudah khatam 3 kali cuman Pak Tekad mawon di sini. Wah. Pak Tekad niki sudah khatam 3 kali ini. Khatam bolak-balik nganter air tapi. Masya Allah. Pak Tekad ini luar biasa. Dikatakan bulan Ramadan ini Sayyidus Suhur karena bulan yang mulia, karena di dalamnya yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dikatakan dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinna minal huda wal furqan. Jadi dikatakan bulan Ramadan ini bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Qur'an. Atas dasar inilah maka jangan mengecilkan yang daripada amalan membaca Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama ini juga banyak yang meriwayatkan untuk kita amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini adalah khatam Al-Qur'an. Maka luar biasa Pak amalan daripada menghatamkan Al-Qur'an ini. Yang mana pada bulan-bulan biasa saja kita membaca satu daripada huruf Al-Qur'an ini diganjar daripada Pak 10 kebaikan atau 10 pahala setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? 19 ya. Itu berarti 190 kebaikan baru baca bismillahnya saja. Belum kebaikan yang lain. Al-Fatihah. Ini berapa huruf? Padahal kita 17 kali menyebutnya daripada sholat kita dalam setiap harinya. Itu berapa kebaikan. Dan ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang lebih dari itu. Kata Ustaz Hidayat mengatakan bahwa apabila kita mengamalkan atau mengamalkan membaca Al-Qur'an ini tadi pada bulan Ramadan terkhususnya, maka pahalanya ini tak terbatas. Maka yang bisa mengajarnya Allah sendiri, Pak. Pada ayat yang tadi saya sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatihim minas sama'i wal ard. Dan apabila orang-orang penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan yang namanya barakatihim minas sama'i wal ard. Berkahnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Modal manut tok, ibaratnya modal manut. Ini belum dengan bacaan Al-Qur'annya. Modal manut kita mantep dari Gusti Allah, mengamalkan daripada segala perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barakatihim minas sama'i wal ard. Allah akan mengganjar berkahnya, melimpahnya daripada nikmat yang Allah turunkan minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Dan apabila juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemarin saya sampaikan, yaitu warzuqhum min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dadi wong manut niki penak. Penak mboten, Pak? Dadi orang bertakwa niki penak. Mboten nenten sing rekoso. Cara kata orang-orang mbah-mbah kita terdahulu itu mengatakan, mosok iya nek urip kuwi manut karo Gusti Allah, mosok uripmu ya rekoso. Maknanya napa? Maknanya kalau kita niki manut, mengakui kita bahwa sebagai hamba, maka hamba ini yang daripada manusia biasa yang tunduk daripada perintah tuannya atau Tuhannya, maka kita ini akan diberikan barakatihim minas sama'i wal ard, berkahnya atau pahalanya mengalir daripada langit dan bumi. Dan kembali ke konteks Al-Qur'an tadi, bahwa dahsyatnya Al-Qur'an, Pak. Dahsyatnya Al-Qur'an ini apabila diturunkan daripada gunung-gunung. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka apabila Al-Qur'an ini diturunkan di gunung-gunung, maka gunung ini tidak akan mampu. Seraya gunung ini akan hancur karena tidak mampu menampung daripada luar biasanya Al-Qur'an. Maka ada satu hadis yang mengatakan berkahnya orang khatam Al-Qur'an ini tadi, salah satunya yaitu diturunkannya malaikat sebanyak 60.000. 60.000 niki kita nek sak paulan disane 1.000 niki cekap mboten, Pak? Ya cekap nek sak paulan, tapi nek anur mungkin tumpuk pinten, guys. Rolas kirang desian. Kita ibaratkan di stadion Manahan aja, itu kalau full seatnya cuma 20.000, Pak. Kalau misal menampung 60.000, berarti kan tingkat 3 baru bisa menampung daripada 60.000.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, apabila kita ini satu kali khatam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan daripada malaikat-malaikatnya, yaitu untuk beristighfar kepada orang yang khatam Al-Qur'an ini tadi. Dan malaikatnya ini sebanyak 60.000, Masya Allah. Dan dikatakan kenapa malaikat, Pak? Kenapa malaikat? Karena Allah Subhanahu wa taala ini nikmatnya sangat luar biasa. Nyuwun sewu nggih, apabila kita ini berdoa, ini potensinya diterima ini bisa iya bisa enggak. Walaupun pasti diijabah, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Karena dikatakan qul ya ibadallani asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi apabila orang-orang hamba-hamba daripada Allah Subhanahu wa taala dikatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar inilah Allah ini pasti mengijabah daripada doa-doa hamba-hambanya. Namun potensi terkabulnya doa ini ya variasi, Pak. Kalau ini waliullah atau orang top soleh betul, insya Allah makbul, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kita sebagai manusia biasa, terkadang ada silap salah kita sehingga menghambat daripada doa kita yang mungkin tertunda daripada terkabulnya doa. Maka diturunkannya malaikat ini sebagai percepat daripada doa-doa kita. Maka disyaratkan, diperintahkan oleh para ulama, yaitu setelah kita membaca Al-Quran itu diselingi dengan doa, Pak. Jadi doa setelah baca Al-Quran itu ada di kanan kiri kita. Itu ada 2 malaikat yang siap mengangkat doa, mengaminkan doa dan siap mengangkat doa-doa kita ketika kita setelah membaca Al-Quran. Dan kemudian terkhusus pada khatam Al-Quran ini tadi, Allah mengirimkan 60.000 malaikat yang siap mengangkat doa kita dan kemudian beristighfar mengampunkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, doanya malaikat niki tertolak napa mboten kinten-kinten? Mboten nggih. Termasuk doa yang tidak tertolak adalah doanya daripada malaikat. Maka apabila kita khatam Al-Qur'an, maka 60.000 malaikat dikirimkan dan memohonkan istighfar kepada kita, dan istighfarnya ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada diri saya pribadi, maka mari mumpung masih ada waktu, kurang lebih masih 14 hari, kita maksimalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa memaksimalkan daripada momen bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, penuh dengan rahman-rahimnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan daripada yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di setiap majelis, hadirnya kita di setiap masjid, hadirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diganjar dengan ajrun azimah. Ajrun azimah ini hadiah pahala yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajrun azimah, balasan yang sangat besar, maka besarnya Allah bukan besarnya kita. Dunia yang sebesar ini saja Allah katakan qul mata'ud dunya qalila. Katakanlah dunia ini sangat kecil. Katakanlah kesenangan dunia ini sangat kecil. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kesenangan akhirat ini yang sebenar-benarnya kesenangan. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluar daripada bulan Ramadan ini dengan orang yang bersih, suci, dan semua diterima amal kita, dan dihapuskanlah dari dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya murni karena kesalahan saya pribadi. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.